Kebun bunga LA Garden merupakan usaha hortikultura yang membudidayakan berbagai tanaman hias dan produktif, serta menjadi sarana edukasi pertanian bagi pengunjung. Usaha ini berkembang dari skala kecil hingga mampu menghasilkan produksi dan penjualan tanaman yang tinggi. Jadi saya sekarang sudah bersama dengan owner Taman Bunga LA Garden. Mungkin Bapak boleh untuk memperkenalkan dirinya dulu. Saya Samsirlan SAG selaku pemilik usaha bergerak di bidang hortikultura, penyediaan segala jenis tanaman dan segala kebutuhan landscape. Itu usaha kita. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih alasan Bapak untuk terjun di bisnis taman bunga ini, kenapa ya Pak? Saya berbisnis tanaman bunga berawal dari sudah sekian banyak usaha yang saya lakukan, prospek keberhasilan. Jadi saya cobalah, saya usahakan pengadaan tanaman. Setelah saya buka usaha ini di tahun 2005, prospek dan sangat menjanjikan. Jadi akhirnya usaha-usaha yang lain saya tinggal, termasuk PNS saya tinggal. Saya aslinya PNS guru rumah. Saya tinggal, jadi saya konsen di dunia tanaman. Jadi Pak, kalau boleh diceritakan sedikit Pak, awal mula berdirinya Taman Bunga LA Garden dari dulu bisa sampai sekarang gimana Pak? Saya dirikan taman bunga bermodal 0 rupiah. Dari awal itu membuat sendiri tanpa menggunakan modal. Terus jadi dari tahun 2005, yang aslinya tahun 95. Tahun 95 itu aslinya saya mulai kan. Ya, terus berkembang sampai hari ini. Jadi Pak, ada nggak inovasi khusus itu yang diterapkan di taman bunga ini, kayak teknologi pertanian modern atau kayak penyiraman dengan sprinkle gitu Pak? Ya, semua teknologi dunia saya terapkan di sini. Jadi, misalnya penyiraman dengan sistem sprinkle itu sudah saya lakukan. Nah, kalau menggunakan sprinkle itu juga bermasalah penyusunan bunga tidak habitat yang sama, berbeda-beda, jadi kebutuhan akan air juga berbeda. Ya, gitu. Jadi kalau kita pakai sprinkle, dia kan sifatnya global. Ada bunga yang nggak perlu disiram, ada pohon yang nggak perlu disiram, dan ada pohon yang penyiramannya harus banyak. Jadi karena itu permasalahan, sprinkle saya tinggalkan, saya pakai secara manual. Kalau boleh tahu Pak, berapa omset per bulannya yang bisa Bapak hasilkan dari usaha ini? Kan berapa bekerja di sini Pak? Pekerja lebih dari 40 orang. Kalau omset per bulan 3 sampai 500 juta per bulan, dengan keuntungan bersih rata-rata per bulan 200 juta. Mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir, mungkin ini lebih ke harapan Bapak untuk kami terutama sebagai mahasiswa dalam bidang wirausaha ke depannya. Harapan kepada para pemuda dan para calon sarjana itu, saya hampir putus asa kepada pemuda dan para sarjana hari ini kan. Sampai hari ini mindset para pemuda kita jarang atau nggak ada yang mau terjun di dunia seperti saya. Nggak ada. Saya perhatikan 0%. Padahal dunia ini sangat prospek.
Kalau saya menghasilkan 200 juta per bulan, itu masih kecil di dunia saya itu. Kalau dia ada proyek sampai miliaran masuk uang. Jadi jangan berorientasi atau berpikiran hanya pekerjaan formal yang membuat kehidupan kita berhasil. Tapi di dunia usaha, banyak usaha yang bisa kita lakukan dengan wira swasta seperti saya ini untuk finansial kehidupan lebih oke. Kalau pegawai, saya guru 1 bulan cuma 5 juta. Kalau di sini ya bayangkan saja 200 juta. Kalau 200 juta, saya pikir gubernur pun nggak sampai segitu gajinya, kan? Jadi nggak ada tabel gaji 200 juta per bulan pekerja birokrat. Jadi yang saya temui sangat gampang itu, ya. Jadi cara berpikir kita harus kita rubah. Kalau bisa jangan cari pekerjaan, tetapi membuat pekerjaan. Itu, ya itu. Apalagi sarjana itu kan, kalau di buku panduan itu kan menciptakan seorang sarjana yang mandiri, nah, gitu, bisa berdiri sendiri. Kalau bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu harus dirubah. Contoh seperti saya, gitu. Dan contoh di depan mata ada nampak, udah ribuan mahasiswa sarjana itu ya berdialog, berwawancara dengan saya, sharing, saya arahkan. Tapi kenyataan di lapangan belum saya dengar ada sarjana pertanian yang terjun di dunia, bukan berarti harus jual tanaman. Misalnya petani di hortikultura itu nggak ada, belum saya dengar sampai hari ini. Jadi harapan saya itu rubah mindset kalian itu. Mindset kalian itu harus dirubah, jangan berpikir hanya pegawai negeri saja yang bisa hidup. Malah kalau saya menganggap pegawai negeri itu mempenjarakan kita. Kita dipenjara dengan gaji yang ala kadar. Kita dipenjara dalam manajemen pegawai negeri. Banyak nanti akhirnya pegawai negeri supaya kita kaya, ya main riba saja, korupsi dan sebagainya. Jadi Pak, boleh nggak Bapak cerita dikit suka duka selama Bapak memimpin usaha ini Pak? Yang banyak sukanya, dukanya nggak ada. Duka saya sampai hari ini yang baru saya paparkan, pekerja yang paham di dunia saya ini sangat jarang, bahkan nggak ada. Jadi kendala saya sampai hari ini ya sumber daya manusia rendah, SDM-nya itu jadi masalah besar. Kita mau besar nggak bisa besar gara-gara pekerja kita nggak siap. Bapak mungkin ini aja wawancaranya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya.